Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sumana khususan Imam al-alim al-alama Yahya Syarifuddin An-Nawawi rahimahumullah taala wa nafa'ana bima wa bi ulumihima fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun panjenengan berada, syukur alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama, belajar kitab Arba'in Nawawi yang membahas atau yang di dalamnya ada 40 hadis. Pada kali ini kita akan melanjutkan ngaji bersama kita, melanjutkan yang kemarin, apa yang telah kita pelajari kemarin, yaitu masih tentang syarah dari matan hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama. Ini kelanjutan syarah yang kemarin. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana biasanya saya nanti akan menyampaikan yang pertama membaca dengan bahasa Jawa, makna bahasa Jawa, kemudian akan saya ulang dengan menggunakan makna bil lughatil Indonesia, dengan lughat atau bahasa Indonesia. Semoga ngaji bersama kita ini betul-betul menjadi amalan yang makbulan, betul-betul menjadi amalan yang lillah, betul-betul karena Allah, sehingga akhirnya dengan ngaji bersama ini kita akan mendapatkan kemaslahatan, kemanfaatan, keberkahan fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam lan weruh sapa sira anal ikhlasa ing temsune ikhlas iku kota arwado teman-teman anyar teko lau keduwene ikhlas apa afatul ngujubi panca bayane pira-pira ngujub. Apa afatul ngujubi panca bayane ya iku ngujub. Faman mongko utahe sapane wong iku ajaba gawok sapa gawokake sapa man, gawokake bi amali kelawan amale man, hubita mongko den lebur apa amalu amale man. Wa kadzalika lan kaya hale kaya mengkono-mengkono man ajaba, man utahe sapane wong istakbara kang gumedhe sapa man, hubita mongko den lebur apa amalu amale man. Alhalu tai bagian alhalu tai hal utawa tingkah asani kang kaping pindho iku ayuf ala yen to den lakokake, yen to den lakoni apa dalika mengkono-mengkone amal, den lakoni lot litu lapid dunya krana nyuprih dunya, wal akhirat lan akhirah jami'ahuma hale sekabehane dunya akhirah. Fadha mongko bicara sapa ba'du alil ilmi, sebagiane alil ilmi, ila anna amalahu maring temen sune amale man to abet iku mardudun den tolak
Wa istadallalan ngalap dalil sapa ba'du ahli ilmi biqoli kelawan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khabari rabbani ing dalem khabar kang bangsa pangeran yaqulu ngendika sapa Allah Gusti Allah taala ana utahe ingsun iku aena ora butuh iku aene ora butuh sapa ingsun asyuraka ing persekuton faman mongko utahe sapane wong iku amilang lakoni sapa man amalan kelawan amal asyraka hale nyekutake sapa man fi ing dalam amal ghairi ing sakliyane ingsun fa ana mongko utahe ingsun iku bariun fa ana mongko utawi ingsun Allah nggih iku bariun lebaran minu saking man wa ila hadzalan maring iki qaulu ta'ala dzaba bicara sapa al Haris al Muhasibi fi kitab riayat ing dalam kitab riayah faqala mongko ngendika sapa Haris al ikhlas uta ikhlas iku turi dau al ikhlas uta ikhlas iku turi dau yen to ngarepake sira ing Allah bitaati kelawan taat Allah wala turi dalam orang ngarepake sira siwau ing saliyane Allah. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun panjenengan berada, yang kita pelajari malam hari ini adalah kelanjutan dari apa yang telah kita pelajari kemarin, yaitu tentang perbuatan yang disertai dengan niat. Bahwa kemarin sudah kita ketahui perbuatan yang disertai niat itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang pertama ibadatul abid, yaitu adalah ibadahnya seorang hamba yang beribadah atau beramal karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadatul tijar, ibadahnya seorang pedagang, yaitu adalah ibadahnya seseorang atau amalnya seseorang yang disertai niat karena ingin atau roja, ingin mengharapkan surganya Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadatul akhyar, yang ketiga adalah ibadahnya hamba-hamba pilihan, yaitu adalah ibadahnya seseorang yang disertai dengan niat karena malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tahu diri bahwa dirinya itu adalah makhluk yang memang punya hak dan kewajiban untuk beribadah kepada Robnya, kepada Sang Khalik. Dan dia juga merasa bersyukur karena telah diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ungkapan rasa syukurnya itu diungkapkan dengan beribadah lillah, beribadah betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Karena dia betul-betul sudah bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Bagian yang ketiga ini menurut Imam Ghazali disebut dengan bagian amal yang dilakukan oleh hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang betul-betul ikhlas, mukhlisin.
Wadil aksam asala sahfil mukhlisin. Jadi bagian yang ketiga dari amal perbuatan yang disertai niat tersebut, yaitu bagiannya ibadatul akhyar, ibadahnya orang-orang pilihan, hamba-hamba pilihan. Ini adalah ibadahnya orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutannya. Wa'lam annal ikhlasa qad ta'arrada lahu afatul ujub. Ini melanjutkan. Ketahuilah bahwa ikhlas itu qad ta'arrada lahu afatul ujub. Terkadang keikhlasan itu disertai dengan ujub atau merasa heran. Ini bahayanya. Jadi terkadang seseorang yang setelah melakukan ibadah sebelumnya itu mungkin ikhlas, tapi mungkin karena dia terlalu berlebihan, dalam arti dia itu ibadahnya terlalu berlebihan, mungkin akhirnya dia merasa akhirnya timbul ujub dalam dirinya. Dia heran terhadap apa atau amal yang dia lakukan. Kok bisa ya saya seperti ini? Contohnya seperti ini. Kok bisa ya saya itu setiap hari sholat tahajud, baca sholawat 25.000 semisal. Jadi timbul penyakit-penyakit hati yang ini berbahaya pada seseorang tersebut. Kenapa? Faman a'jaba bi amalihi hubito amaluhu. Karena barang siapa yang gawa atau heran terhadap amalnya, terhadap ibadahnya, atau amal perbuatan yang dia lakukan, maka hubito amaluhu, maka terleburlah amalnya. Amalnya akan menjadi sia-sia. Ini bahaya. Maka tidak perlu berlebih-lebihan dalam melakukan suatu hal, perbuatan atau amal itu. Karena ikhlas itu memang perlu belajar. Ikhlas dan ujub itu perbedaannya tipis sekali. Jadi bahayanya, sekali lagi bahayanya ikhlas itu ketika disertai dengan ujub, maka akan menjadi tidak ikhlas. Karena dia merasa mungkin sebelumnya ikhlas, tapi karena terus disertai dengan ujub, merasa heran dengan amalnya. Ini bahaya karena bisa merusak atau mengelebur, menghapus amalnya. Jadi sia-sia ibadahnya. Wa kadzalika man istakbara hubito amalut. Begitu pula dengan seseorang yang takabur, yang sombong dengan amalnya. Maka seseorang yang seperti ini, yang sombong seperti ini, hukumannya sama. Hubito amalu, amalnya juga akan terlebur. Ini bahkan mungkin lebih bahaya, karena sekali lagi dengan adanya ini kita akan teringat dengan kisah sang iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mau melakukan perintahnya Allah, karena dia merasa sombong, dia merasa lebih baik dari Nabi Adam karena dia terbuat dari api, sedang Adam terbuat dari tanah. Maka ketika disuruh oleh Allah untuk bersujud pada jenjang Nabi Adam,
bahkan semua malaikat telah sujud pada Nabi Adam. Iblis tidak mau. Dia sombong. Dengan asal usul dia tercipta, dia merasa lebih mulia karena tercipta dari api, sedang Adam terbuat atau tercipta dari tanah. Sombong, bahaya. Jadi iblis itu dilaknat bukan karena dia itu sering melakukan maksiat, tidak, cuma satu itu. Itu kesalahan terbesar iblis. Karena apa? Sombong. Maka dari itu, semoga kita selalu berharap kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Nas'alullah untuk diselamatkan dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, termasuk sombong. Karena bahkan mungkin bisa jadi yang menyebabkan kita itu celaka bukan karena maksiat kita, tapi karena kesombongan kita, bisa jadi. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhaba ba'dul ahli ilmi ila anna amalahu mardudun. Ya, ini betul. Al-halusani ayuf ala dzalika li talabid dunya wal akhirah jami'ahuma. Ini kemudian bagian yang kedua, itu ketika atau bila ada seseorang, jika ada seseorang yang melakukan amal dengan niat li talabid dunya, untuk mengharap atau mendapatkan dunia wal akhirah dan akhirat, fadhaba, maka ketika ada contoh seperti ini, bila ada contoh seseorang yang beramal atau melakukan perbuatan karena niat ingin mendapatkan dunia dan akhirat, maka fadhaba ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu berpendapat ila anna amalahu mardudun, bahwasanya amal tersebut itu adalah mardud, ditolak, tidak sah. Intinya apa? Intinya kita makhluk itu memang, kalau menurut apa yang dijelaskan di hadis ini, seharusnya kita memang betul-betul lillah dalam setiap amal perbuatan kita, dalam ibadah kita, apapun itu, dalam pekerjaan kita, semuanya lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, bukan karena apa, bukan karena dunia, bukan karena akhirat. Ini pada intinya kita diarahkan menuju ke situ, menuju ke lillah masiwa, tidak selain itu. Wa istadalla biqouli sallallahu alaihi wasallam fi khabari robani. Ba'du ahli ilmi tersebut mengambil dalil. Apa ada dalilnya? Ahli ilmi berpendapat seperti itu. Ada. Dalil beliau adalah biqouli sallallahu alaihi wasallam, mengambil dalil dari dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khabari robani, dalam khabar robani, atau mungkin ini hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala ana aghni asyuraka, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ana aghni asyuraka, apakah aku itu membutuhkan, aku itu tidak butuh asyuraka,
anak ini. Saya tidak butuh anak Allah ya. Saya tidak butuh terhadap persekutuan. Faman amila amalan asyraka fi, maka barang siapa yang melakukan sesuatu atau beramal dengan menyekutukan Allah, menyekutukan sesuatu di dalam amal tersebut ghairi, terhadap selain Allah, selain ingsun niku Allah, fa'ana mongko utai ingsun, maka saya Allah bariun minhu, saya Allah akan lari darinya. Sekali lagi saudara-saudaraku, jadi dalil dari sebagian ahli ilmu tadi yang berpendapat bahwa amalan yang diniati karena ingin mendapatkan dunia dan akhirat tadi ditolak, dalilnya adalah karena adanya sabda Rasulullah atau ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak butuh terhadap persekutuan. Maka barang siapa yang menyekutukan, maka barang siapa yang amalnya di dalam amal tersebut itu ada sesuatu selain Allah, fa'ana bari'un minhu, maka Allah akan lari darinya. Wa ila hadza bal Haris al-Muhasibu fi kitabir riayah, dan terhadap kaul niki atau dawai Gusti Allah niki Al-Haris al-Muhasibi berpendapat dalam kitab riayah, faqala al-ikhlasu turidahu bito'ati wala turida siwahu. Al-ikhlasu turidahu bito'ati wala turida siwahu. Ikhlas itu adalah menghendaki Allah dengan taat kepadanya, dengan taat kepada Allah, wala turidu, dan tidak menghendaki siwahu selain Allah. Itu ikhlas. Maka yang atas-atas itu masih kurang mungkin ikhlasnya. Jadi kalau betul-betul ikhlas itu betul-betul lillah dan cuma lillah, tidak ada selain itu, baik itu surga atau apalah. Kok selain Allah, itu berarti belum ikhlas menurut sebagian ahli ilmi dan menurut Imam Haris Muhasibi yang ada di kitab atau syarah kitab Arba'in Nawawi di sini. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat, teman-temanku dimanapun berada yang mendengarkan, ini tadi pelajaran kita atau belajar bersama kita di saat ini. Semoga manfaat bagi saya khususnya dan panjenengan semua yang mendengarkan khususnya, manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Dan perlu saya ulang lagi, dan mungkin butuh saya ulang-ulang terus, bahwa mungkin dalam saya menyampaikan atau membacakan kitab ini ada kekurangan, ada kesalahan. Mohon yang sekiranya lebih paham, mohon kasih pencerahan, mohon dibenarkan, mungkin ada salah-salah kata dari saya. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, mari saling mengingatkan dalam sesuatu ya kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba pilihan dan akhirnya kita mendapatkan kesuksesan di dunia ataupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sekian untuk ngaji bersama kita pada saat ini, awal akhir dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.